رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada hadrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita berupaya mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menguraikan tema khutbah dengan judul Adabul Mizah, adab-adab bercanda. Seseorang tidak mungkin untuk terus-menerus serius dalam kehidupannya. Ada waktu-waktu dia untuk bersantai, ada waktu-waktu dia untuk tidak selalu serius. Dan di antara cara menghilangkan ketegangan, urat-urat saraf pada diri seseorang adalah dengan bercanda ataupun dengan berhibur, dengan hiburan-hiburan yang mubah. Oleh sebab itu, tidak ada di antara kita yang tidak bercanda. Bercanda dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan karib kerabatnya, dengan anaknya, dengan istrinya dan sebagainya. Tetapi dalam bercanda, seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab yang telah diterangkan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Siapakah yang lebih serius menjalankan tugas-tugasnya daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun demikian, beliau juga bercanda dengan para sahabatnya. Dan kita penting untuk memperhatikan adabul mizah, adab-adab bercanda, supaya tidak timbul hal yang buruk, supaya tidak timbul permusuhan, supaya tidak timbul perkelahian, pertengkaran antara seseorang dengan yang lain. Para ulama mengatakan bahwa di antara adabul mizah, adab bercanda, yang pertama adalah an-niyatus salihah, niat yang baik. Niat yang baik ketika bercanda. Seseorang yang memerlukan candaan dalam hidupnya, dia perlu bercanda dalam hidupnya, supaya ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam otaknya, dalam pikirannya, dan supaya rasa penat yang menghampiri dirinya hilang sesegera mungkin, maka dia perlu bercanda. Tetapi bercanda tersebut harus dilandasi dengan niat yang baik, bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk menyindir orang lain, bukan untuk mendiskreditkan orang lain, meskipun maksudnya bercanda, tapi niatnya adalah untuk menghilangkan kepenatan, keletihan, rasa capek dalam dirinya. Ini penting bagi seseorang muslim, karena terkadang seseorang mempergunakan candaan itu adalah untuk menyindir orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Hal ini perlu dihindari oleh seorang muslim. Kemudian di antara adab bercanda adalah tidak berlebihan dalam bercanda. Adamul ifrati fil mizahi, tidak berlebihan di dalam bercanda. Ketika seseorang berlebihan dalam bercanda, maka dia akan menjadi orang yang jatuh harga dirinya dan kehormatannya di hadapan orang lain. Dia tidak lagi dihargai, dan orang-orang, bahkan orang-orang yang lebih kecil dari dia, bahkan anak-anak, menjadi lancang terhadap dia. Dia menjadi orang yang tidak dihargai, tidak dimuliakan oleh orang lain. Para ulama mengatakan al-mizahu fil kalam kal milhi fit ta'am, bahwa bercanda ketika seseorang berbicara sama halnya dengan garam pada makanan. Ketika makanan tidak ada garamnya, maka makanan semahal apapun tidak akan ada enaknya. Tetapi ketika garam itu berlebihan dalam suatu makanan, maka makanan tersebut juga tidak akan enak. Begitu juga dengan bercanda dalam pembicaraan dan dalam interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Ketika seseorang selalu serius dalam setiap perkataannya, maka orang tidak akan suka dengannya. Tetapi kalau dia terus bercanda dalam hal apapun, baik dalam konteks serius ataupun tidak, dia selalu bercanda, maka orang tersebut
juga tidak akan dimuliakan oleh orang lain. Maksudnya adalah candaan itu harus sederhana saja, sedang-sedang saja di dalam kehidupan seseorang, sebagaimana halnya garam di dalam sebuah makanan. Garam kalau berlebih tidak akan enak dan tidak akan ada yang mau menerimanya sebagai makanan. Dan garam kalau tidak ada dalam sebuah makanan, maka dia akan terasa hambar. Maka ketika kita bercanda, bercandalah kita dengan sekedarnya saja. Jangan setiap saat bercanda. Jangan setiap saat bercanda dengan seseorang. Ada masa-masanya. Ketika kita lagi capek, ketika kita lagi letih, ketika kita memerlukan hiburan dalam kehidupan kita karena begitu beratnya tugas-tugas yang kita hadapi setiap hari, maka di saat itu bolehlah seseorang bercanda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara adabul mizah atau adab bercanda adalah tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Kata ulama, adamul mizah ma'a man la yaqbalunahu. Tidak bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Ada orang yang tidak suka guyonan, ada orang yang tidak suka bercanda, maka jangan bercanda dengan mereka. Kalau dia adalah orang yang serius, maka ketika kita berdialog, berdiskusi, berbicara dengannya, berbicara yang serius, tidak berbicara dengan bercanda. Karena orang tersebut tidak disukai olehnya untuk bercanda. Maka kita harus perhatikan hal ini. Apakah lawan bicara kita ini orang yang suka bercanda atau tidak? Apakah dia orangnya yang serius? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam tabiat yang berbeda-beda, dalam karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita harus mengerti lawan bicara kita. Ada orang yang selalu serius, ada orang yang tidak suka bercanda, ada orang yang memang pendidikannya seperti itu. Maka jangan bercanda dengan dia, supaya urusan kita lancar, supaya urusan kita tetap baik dengan dia, supaya interaksi kita dengan orang tersebut tetap berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara adabul mizah, adab bercanda, adamul mizah fi mautinil jaddi. Adamul mizah fi mautinil jiddi. Tidak bercanda dalam konteks-konteks yang di situ dituntut keseriusan. Jika di situ dituntut seseorang untuk serius, maka dia jangan bercanda dalam keadaan tersebut. Misalnya ketika seseorang bertemu dengan pemerintah, dengan penguasa, dengan sultan, dengan raja, dengan presiden, di mana tempat tersebut adalah tempat yang penuh karismatik, penuh dengan ketenangan, maka seseorang tidak dibolehkan bercanda di tempat tersebut. Atau tempat tersebut adalah tempat berkabung, tempat di mana seseorang sedang mengalami musibah, maka jangan dia bercanda di situ karena tidak tempatnya. Kemudian misalnya majlisul ilm, majlis ilmu, tempat kita menuntut ilmu. Jika ada seseorang yang suka bercanda di situ, akan mengganggu orang lain, akan merusak konsentrasi peserta-peserta penuntut ilmu yang lain. Di antara juga adalah majlis hakim, di mana majlis tersebut adalah majlis yang dijaga kewibawaannya, maka seseorang diharapkan tidak bercanda di tempat tersebut. Begitu juga ketika seseorang memberikan kesaksian di pengadilan misalnya, dia diminta untuk memberikan kesaksian, maka dia tidak boleh bercanda di tempat tersebut. Begitu juga ketika seseorang bercanda dengan istrinya, maka jangan dia bercanda dengan sering-sering mengucapkan saya cerai kamu, saya talak kamu. Ini adalah hal-hal yang di mana seseorang tidak dibolehkan untuk bercanda. Tempat-tempat yang serius, maka seseorang dilarang untuk bercanda di tempat tersebut. Kemudian di antara adab bercanda yang harus diperhatikan oleh seorang muslim adalah ijtinabu ma harramallahu taala asna'al mizah, yaitu menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang bercanda. Di antara hal yang dilarang ketika bercanda, dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, tarwi'ul muslimi ala wajhil mizah, yaitu menakut-nakuti seorang muslim dengan niat bercanda. Seseorang menakut-nakuti muslim yang lain, mungkin dengan menampakkan muka yang seram, mungkin dia dengan mengagetkan seseorang ketika dia berada di tempat yang gelap, mungkin prank yang zaman sekarang tersebar di mana-mana, menakut-nakuti seorang muslim dan sebagainya. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh agama kita, dinul Islam. Ketika seseorang bercanda, dia tidak boleh menakut-nakuti orang muslim yang lain. Kata Nabi SAW, la ya'khuzanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Janganlah seseorang di antara kalian mengambil barang orang lain, menyembunyikan barang orang lain,
baik dia serius maupun bercanda. Ya, mungkin disembunyikan barang orang lain, mungkin bajunya, mungkin pakaiannya, mungkin sandalnya, sepatunya, mungkin barang-barang yang diperlukannya disembunyikan oleh temannya dengan maksud untuk bercanda. Ya, sehingga orang lain kesusahan, kerepotan karena candaan temannya tersebut. Ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai seorang muslim, kata Rasulullah SAW, mengambil barang orang lain, ya, lalu menyembunyikannya, baik dia serius maupun bercanda. Dalam bercanda pun tidak dibolehkan. Ya, apalagi jika seseorang melakukannya dengan serius. La ya'khuzanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Janganlah seseorang di antara kalian mengambil barang orang lain, menyembunyikan barang orang lain, baik dengan niat untuk bermain-main, untuk bercanda, maupun untuk niat yang serius. Dalam suatu perjalanan, Nabi SAW tidur bersama para sahabatnya. Lalu datang orang yang lain. Lalu dia mengambil barang yang dimiliki oleh sahabat yang beristirahat bersama Nabi SAW tersebut, yaitu berupa seutas tali yang diperlukan dan dibawa oleh para sahabat tersebut di dalam perperangan mereka. Datang seorang sahabat yang lain, lalu disembunyikan tali tersebut. Fa'akhfahu, dia rahasiakan. Kemudian fafazi'a sahibul habal. Lalu pemilik tali tersebut dia terbangun dan kaget. Dia kira bahwa yang menyembunyikan talinya adalah musuh. Dia terkejut ketika dia terbangun dari tidurnya. Di mana tali yang saya perlukan? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Fala yajuzu ikhafatal muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain, baik dalam keadaan bercanda ataupun dalam keadaan serius. Kita tidak boleh menakut-nakutinya, apalagi dengan benda tajam, dengan senjata tajam, meskipun dengan maksud bercanda. Ya, dengan mengarahkan ya benda tajam kepada seorang muslim, dengan ya mengarahkan hal-hal yang membahayakan seorang muslim, ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Kemudian hal yang perlu dilarang dalam bercanda adalah al-kazibu fil mizah, yaitu berbohong ketika bercanda. Ini hukumnya haram. Berbohong ketika seseorang bercanda dengan orang lain, meskipun niatnya adalah supaya orang lain tertawa dengan candaannya itu, tapi dia berbohong dalam candaan-candaannya itu, ya, maka ini adalah hal yang diharamkan oleh agama kita. Rasulullah SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya menjadi penjamin sebuah rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun menurut dialah yang benar. Rasulullah SAW mengatakan, saya memberikan jaminan berupa rumah yang berada di pinggir surga. Rabadil jannah artinya taraful jannah atau nahiyatul jannah. Saya memberikan jaminan bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan, ya, walaupun dia merasa benar. Jaminannya berupa apa? Berupa rumah di pinggir surga. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, wa baitun fi wasatil jannah liman tarakal kazib. Dan saya jamin sebuah rumah, sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Rasulullah SAW memberikan jaminan. Ya, kalau Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan, itu adalah jaminan yang sudah pasti. Tidak ada jaminan di dunia ini yang pasti kecuali jaminan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Saya memberikan jaminan sebuah istana di tengah-tengah surga. Ya, bagi siapa? Liman tarakal kazib, bagi orang-orang yang meninggalkan dusta, bagi orang-orang yang meninggalkan kebohongan. Wa in kana mazihan, kata Rasulullah SAW, walaupun ya dalam konteks bercanda, saya jamin istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan, kedustaan, ya, walaupun dalam keadaan bercanda. Wa baitun fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku jamin ya sebuah istana di surga paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Rasulullah SAW memberikan jaminan jaminan kepada 3 jenis orang ini. Ya, Rasulullah SAW jaminkan ya rumah di pinggir surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Rasulullah SAW berikan jaminan rumah, yaitu istana di tengah-tengah surga, ya, bagi orang yang tidak berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Dan Rasulullah SAW memberikan jaminan berupa istana di surga yang paling tinggi
bagi orang yang baik akhlaknya. Walaupun dengan maksud bercanda, seseorang tidak boleh berdusta. Rasulullah SAW bersabda, "Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa." Kata Rasulullah SAW, saya juga bercanda. Apakah kita mengira Rasulullah SAW selalu serius dalam setiap kehidupannya? Dalam setiap detik kehidupannya, selalu serius dengan sahabatnya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Rasulullah SAW, ia juga bercanda. Tapi beliau tidak mengatakan kecuali yang hak. Tidak mengatakan kata-kata yang bohong. Kata Rasulullah SAW, "Inilah amzahu." Sesungguhnya saya juga bercanda. "Wala aqulu illa haqqa." Namun saya tidak mengucapkan kecuali yang benar. Ini sulit untuk diterapkan oleh sebagian besar kita pada hari ini. Ketika dia bercanda pasti ada bohongnya. Ketika dia bercanda pasti ada kedustaan-kedustaan dalam candaannya tersebut. Ada tambahan-tambahan dari dia yang tidak sesuai dengan realitanya. Ini adalah hal yang patut untuk kita jauhi sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsul haditsa fayakdzib liyudhika bihil qaum." Kehancuran, kebinasaan dan kerugianlah bagi orang-orang yang bercerita lalu dia berdusta supaya suatu kaum tertawa. Rasulullah SAW mengancam berupa kerugian, kehancuran, kebinasaan dan azab yang pedih bagi orang-orang yang bercerita kepada orang lain. Ya, bagi orang-orang yang bercerita kepada orang lain lalu dia berdusta, liyudhika bihi qaum, supaya suatu kaum yang menjadi lawan bicaranya itu tertawa. Rasulullah SAW ancam orang tersebut dengan kebinasaan, dengan kerugian, dengan azab yang pedih. Kemudian wailun lahu, wailun lahu. Rasulullah SAW mengancam dengan 3 kali beliau menyebutkan kata wail terhadap orang-orang yang berdusta dalam pembicaraannya, padahal niatnya baik. Niatnya adalah supaya orang lain senang, supaya orang lain tertawa, supaya orang lain senang dengan dia. Tapi dia berdusta dalam candaan-candaannya tersebut. Kata Rasulullah SAW, wailun, kebinasaan. Wail itu artinya adalah al-azab, yaitu azab yang pedih. Al-halak, kebinasaan. Al-khusran, kerugian. Siapa yang mau mengalami ketiga hal tersebut? Jadi ketika seseorang bercanda, maka hendaklah dia bercanda dan hendaklah dia mengatakan ucapan yang benar. Kemudian di antara hal yang dilarang ketika seseorang bercanda dengan orang lain adalah al-qadhu fi ta'ifatin muayyanatin minan nas, yaitu mencela kelompok tertentu dari manusia. Ya, mungkin dia mencela suku seseorang, mungkin dia mencela ya kebiasaan seseorang, tradisi seseorang. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan ketika seseorang bercanda. Ya, karena itu akan menimbulkan kebencian, menimbulkan rasa sakit di dalam hati seorang muslim. Ketika seseorang bercanda dengan orang lain, jangan sampai menyinggung perasaannya. Maksud asli dari bercanda itu adalah untuk menghilangkan at-tawattur, yaitu ketegangan dalam diri seseorang. Maka jangan sampai candaan-candaan tersebut menimbulkan asyahna wal baghdha, kebencian dan permusuhan di dalam hati seseorang. Jangan menghina negeri tertentu, jangan merendahkan negeri tertentu, jangan merendahkan ya tempat-tempat tertentu atau profesi-profesi tertentu yang terkait dengan orang yang kita candai. Kemudian di antara hal yang tidak dibolehkan ketika bercanda adalah qazfun nas wal iftira'u alaihim, yaitu menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian mengada-ngadakan perkataan-perkataan yang dia sendiri tidak ucapkan. Ini adalah hal yang dilarang ketika seseorang bercanda dengan orang lain. Kemudian di antara adab yang penting untuk diperhatikan ketika seseorang bercanda dengan orang lain adalah al-bu'du anil mizahi bil yad wal alfazil qabiha, yaitu menghindari bercanda dengan menggunakan fisik, dengan tangan, ya, juga dengan menggunakan lafaz-lafaz yang buruk. Ini tidak dibenarkan. Mungkin memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan binatang, ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Atau dengan panggilan-panggilan yang buruk, ini adalah hal yang tidak dibolehkan ketika bercanda. Begitu juga dengan bercanda ya dengan pukulan misalnya. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Seorang muslim tidak dibolehkan bercanda dengan orang lain dengan tangannya, ya, begitu juga dengan lafaz-lafaz yang buruk. Nabi SAW mengingatkan para sahabat tentang hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaklah mereka yang mengucapkan ucapan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan selalu berusaha untuk menggelincirkan mereka
Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Jangan sampai seseorang bercanda dengan temannya, ya kemudian ya dia malah menyakiti temannya, melukai temannya. Bahkan ada kasus-kasus di mana seseorang maksudnya bercanda tapi malah membawa temannya ke dalam kematian. Ini adalah hal yang tidak patut bagi seorang muslim untuk ya melakukannya. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, dia tidak boleh menyakitinya, dia tidak boleh menganiayanya, wala yahqiruhu, dan dia tidak boleh merendahkannya, wala yakhzuluhu, dan dia tidak boleh menelantarkannya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya adalah orang-orang muslim lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Jangan bercanda dengan lafaz-lafaz yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaum min qaum. Jangan ada suatu kaum yang mengejek kaum yang lain. Wala nisaun min nisa. Dan jangan ada seorang wanita yang mengejek wanita yang lain dalam candaan-candaannya tersebut. Kemudian kaum muslimin, di antara adab bercanda yang penting untuk kita perhatikan adalah al-ibtiad an kasratid dahik, yaitu menghindari terlalu banyak tertawa. Terlalu banyak tertawa itu adalah perkara yang dicela dalam agama kita. Rasulullah SAW bersabda, la tuksirud dahika fa inna kasratad dahik tumitul qalba. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian semua terlalu banyak tertawa, karena terlalu banyak tertawa itu membuat hati kalian mati. Dan Nabi SAW, la yadhaku illa tabassuma. Nabi SAW tidak tertawa kecuali tersenyum. Tersenyum itu adalah tertawa tanpa mengeluarkan suara. Apakah kita boleh tertawa? Silakan. Tapi jangan tertawa terus menerus. Ya, ada orang yang dalam pembicaraannya terus tertawa. Ya, ini adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Karena dengan tertawa terlalu banyak menyebabkan hati seseorang mati, menyebabkan dia susah untuk menerima kebenaran. Kemudian di antara adab bercanda yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim, an yakuna aksarul mizahi ma'a man yahtajuna ilaihi, bahwa dia bercanda bersama orang-orang yang memerlukannya. Ya, seperti kaum wanita, seorang suami di rumahnya, dia perlu bercanda dengan istrinya. Ya, jangan sampai seseorang di luar bercanda dengan teman-temannya, tertawa, tertiwi dengan teman-temannya, tapi di rumah selalu terjadi ketegangan. Di rumah selalu terjadi muskilah, persoalan-persoalan. Ya, dia selalu bersikap terlalu tegas dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Seseorang dianjurkan untuk bercanda dengan orang-orang yang membutuhkannya, seperti kaum wanita, was-sighar, dan juga anak-anak kecil dan yang sejenis dengan mereka. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercanda dengan para sahabat, seperti candaan beliau dengan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Anas ibn Malik, pembantu beliau selama 10 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zal uzunain, wahai orang yang punya dua telinga. Lihatlah candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang merendahkan orang lain di dalamnya. Tidak ada yang menyakiti orang lain dalam candaan-candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercanda terus-menerus. Beliau pernah bercanda dengan Anas, dan saat itu Anas bin Malik masih merupakan anak kecil. Kata Rasulullah SAW, ya zal uzunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Begitu juga Rasulullah SAW bercanda dengan adiknya Anas bin Malik, ya, yang bernama Abu Umair. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, bagaimana kabarnya Nughair? Nughair adalah burung kecil yang dipelihara oleh Abu Umair. Dan burung tersebut mati, sehingga Abu Umair ini bersedih. Lalu Rasulullah SAW menghiburnya dengan menanyakan kabar burung yang dimiliki oleh Abu Umair tersebut. Dan candaan-candaan Nabi SAW yang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang yang ingin ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan dia tidak memiliki hewan tunggangan untuk berjihad bersama Nabi SAW. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sediakanlah hewan tunggangan untukku. Maka Nabi SAW mengatakan, inna hamiluka ala waladin naqah. Sesungguhnya kami akan membawamu di atas anak seekor onta betina. Maka orang tersebut berpikir, bagaimana mungkin saya bisa menunggangi anak onta betina? Yang dia pikir, namanya anak onta masih kecil. Kemudian kata Nabi SAW, wahal talidul ibila illa nuq. Bukankah seekor onta yang besar dilahirkan oleh seekor onta betina? Bukankah seekor onta yang besar dulunya juga anak onta yang dilahirkan oleh onta betina?
Inilah beberapa arahan dan adab yang patut diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia bercanda. Semakin kita konsisten menjalankan, mempraktekkan adab-adab bercanda yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan diterangkan oleh para ulama, maka manfaat dari bercanda tersebut akan dirasakan oleh kita dalam kehidupan kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat.